diklat kita Humor Sufi. Pasti nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, penampilan baru ini. Loh, ini aku dikasih langsung oleh Tumenggung Chandra Male. Tumenggung. Ini Gus sudah keterima dengan baik. Terima kasih banyak. Pantes loh. Iya ya. Persis belantik sapi. Loh, belantik. Apa di bahasa Indonesia ini apa belantik? Belantik itu ya yang juru rawatnya pelihara dan sekaligus jual sapi. Tapi pemilik bukan? Ya bisa pemilik bisa bukan. Oh kalau pemilik ya, oke. Iya. Pantes. Itu bukan sembarang belangkon loh itu. Istilah Solonya kan destar. Tapi bahasa umumnya belangkon. Karena di dalamnya ada kertas kakunya kan, belangkonya. Sehingga disebut belangkon. Oh, karena di dalamnya ada ininya, apa? Kertas belangko. Bukan kayak udeng yang kita ngingkat itu kan hanya kain saja. Ini di sini ada kertas belangkonya membuatnya kaku, pas dengan ukuran kepala. Jadi disebut belangkon. Belangkon. Ini belangkonnya Rionginggil ini. Rionginggil itu Rionginggil. Rionginggil. Rionginggil ini pejabat tinggi lah. Ya. Cirine apa, Gus? Tidak ada segitiganya itu. Di sini ya biasanya ya. Yang ada segitiganya kan tuh Kanjeng Raden Tumenggung atau Raden Tumenggung, Mas Ngabei, Raden Ngabei ke bawah. Ke bawah. Kalau dilipat dinaikkan segitiganya itu Bupati Rionginggil, Kanjeng Raden Haryo Tumenggung. Kalau ini sudah tidak ada sama sekali, tidak ada segitiganya, itu sudah Kanjeng Raden Haryo. Atau bahkan Pangeran. Waduh, Pangeran. Menak. Wah, benar-benar menak ini. Walaupun hanya belangkonnya. Halo. Lah ini apa? Putih-putih ini. Itu hiasan dinding biasa ditempelkan sisa-sisa cat itu lo dipakai. Tip X apa? Jadi ini apa? Destar jenenge. Destar. Oh, tapi karena ada kertas belangko disebut belangkon. Belangkon. Lo yang di belakang ini apa, nih Gus? Mondolnya itu ada macam-macam mondolnya ya. Nanti kalau ikut pelatihannya di Solo, di Surakarta, bisa saya ya? terangkan lebih lanjut. Bisa. Oke. Wes pantes lah. Tapi itu kaosnya luar biasa loh. Itu apa itu kaos tuh? Oh, ini logo Siliwangi, Tentara Siliwangi awal. Jadi kaosnya ini memang kaos tua. Jadi kalau Siliwangi yang baru itu udah nggak begini, hijau gitu kan ya. Tapi ini zaman-zaman tahun 66 dan sebelumnya. Dan ada sebuah pasukan yang sudah dihilangkan, Gus. Jadi namanya itu Batalion Infanteri 322 Siluman Merah. Siluman Merah. Nah, jadi mereka ini yang mengawal Jenderal Sudirman segala macam yang long march itu ke Yogyakarta, lalu balik lagi. Kata ceritanya mereka ini sudah kehabisan peluru, tapi perangnya itu menang terus, gitu. Loh, itu nembaknya pakai apa terus? Nah, justru itu, ini pasukan agak spesial lah, gitu. Tapi nggak tahu bagaimana alasannya, tiba-tiba pasukan itu ya dihilangkan aja batalion itu. Politik gitu mungkin ya? Mungkin, gitu. Ya, pergantian rezim ya? Ya, kemarin-kemarin ini nggak lama dibuatkan satu monumen Siluman Merah itu di Ciwidey. Memang terakhirnya mereka di daerah Bandung Selatan. Nah, pada saat ada monumen itu masih pada kumpul tuh. Ada yang umurnya 113, yang paling mudanya 90 sekian lah. Panjang umurnya ya? Cuman bisa dihitung tangan yang di atas 100-nya. Udah sepuh semua gitu. Iya. Pernah ketemu langsung berarti, Babe? Ketemu sama orang-orangnya pernah. Bahkan salah satunya pernah diundang jadi bintang tamu ngobat waktu itu. Oh iya. Jadi beliau cerita tentang perjuangan zaman itulah gitu. Luar biasa. Menarik ya. Tapi itu peninggalan-peninggalan sejarah mereka apakah masih ada yang tersisa? Senjata-senjatanya mungkin, jubah yang anti pelurunya mungkin. Itu kelihatannya di museum, Gus. Tapi di Museum Mandala Wangsit saya pernah lihat seragam lengkapnya. Ini tuh belum pakai apa tuh namanya bordir ya gitu. Iya, bordir. Belum dicolok aja pakai tembaga gitu di sini. Kayak tembaga gitu. Masih ada. Saya sudah ngasih destar, belangkon. Bisa nggak saya dapat kaosnya, bajunya, Siluman Merah itu? Itu namanya, Gus, transfer ilmu. Nah, Gus nanti transfer dulu, baru saya kasih ilmunya. Loh.
Gak begitu cara mainnya, Bung. Oh, bukan. Beres wis pokoknya. Aman ya, aman Tak ya. kirim, aman. Jadi Wes. ini rukun antara Jawa sama Sunda itu Oh, dalam selalu pribadi rukun. Budi Dalton itu rukun ya, toh? Hehehe, lengkap gitu. Nah, itu cocok loh nanti dipakai di pengamanan hari pernikahannya Mas Kaisang, Loh, putra kapan Pak itu? Jokowi. Sabtu itu nanti akad nikahnya, Minggu resepsinya. Sabtu di Jogja, Minggu di Solo. Gus Chandra pasti hadir nanti. Oh saya insya Allah di dalam. Kalau pakai begini-begini biasanya ya juru parkir itu cocok. Loh, kok. Saya sebetulnya diam-diam saya juga diundang. Tapi bagian pawang hujan. Wah, Wah. penting banget loh itu, Bung. Makanya Per meter perseginya berapa? mau pakai benar. Iya. Gini, itu bagi orang mampu sebetulnya. Oh, oke. Hah? Mampu atau tidak dulu. Mampu, putra presiden. Jadi loh. pawang hujannya itu kalau saya itu disesuaikan dengan NJOP. Wah, ini profesional, profesional. Profesional. Nah, ya. Mau Gimana, selebar gimana? apa, tipe berapa. Oke. Hujannya di situ nggak akan ada. Itu. DP 0, DP 0. Tanpa DP, cashback. Wah. Itu kalau kejadian ternyata hujan gimana? Kersaning Allah Ta'ala. Bah, Aduh. nah, uang udah masuk kantong. Iya, wes. Wah, aduh. Tapi jasa pawang hujan itu dibutuhkan betul loh di era apapun. Ya, Apalagi ya, ya. untuk event-event yang outdoor, terbuka. Event indoor aja kalau hujan, banyak yang nggak bisa datang. Atau banyak yang mungkin kendaraannya motornya terendam banjir. Ya, ya, betul. Itu perlu dikembangkan ilmu pawang hujan itu. Tapi kan sudah jarang juga sebetulnya orang-orang itu. Ada juga yang mengaku-ngaku ya nantinya kayak tadi pas hujan ya itu mah kersaning Allah katanya gitu. Itu mah jasad biasanya gitu-gitu. Kayak contohnya pameran lukisan. Ya seringkali kan di indoor. Mengundang pengunjung aja kan mungkin tidak setiap orang punya selera yang Ya. sama di dunia seni kontemporer gitulah. Entah itu pameran dalam skala kecil, sedang, besar, apalagi biennale. Yang lebih bahaya kalau hujannya, air hujannya kena lukisannya itu lebih Nah bahaya. itu makanya. Ya, 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 ya. Aku punya kenalan orang Jogja. Namanya Mas Dodok Hartoko. Pawang hujan. Oh, Mas itu Dodo. direktur Biennale di Jogja. Oh, Biennale ya di Jogja. Iya, itu Wih. wah. Ya, 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 Referensinya ya. luar biasa, jaringannya luar biasa. Cuman persoalannya belum begitu percaya sama jasa pawang hujan itu. Yang bener. Kalau orang Jogja kan pasti biasanya udah termasuk yang begitu masih percaya. Ya, biasanya kan pakai soto lanang itu. Paling bawah itu brambang atau bawang merah, tengahnya laos, paling atas itu cabai merah. Cabai merah. Ditancapkan, terus kayak radar itu loh, dipindah Ya, ya, ke ya. selatan ya, diarahkan ke selatan. Loh, sebentar, kalau belambang ki apa? Brambang. Apa Brambang itu bawang merah itu loh. Oh, bawang merah. Bawang merah, laos, cabai merah. Betul. Heeh. Itu nanti selesai acara disambel. Iya, berarti manfaat. Itu butuh jasa pawang hujan tuh dibutuhkan dalam banyak lini kegiatan lah. Atau mungkin mereka juga pakai tapi diam-diam. Karena mungkin secara ya zaman sekarang banyak orang yang apa ya? Bukan menolak tapi menganggap hal seperti itu Tahayul. sudah tidak, atau mungkin tahayul atau apa mungkin. Syirik ya, Bisa bid'ah, jadi. khurafat. Yaitu kalau berharap kepada demit-demit setempat, kepada siluman merah, siluman Iya. hijau, siluman kuning. Biar kalau kita mintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya, memang hujan nggak hujan seharusnya. ya, Iya, iya, bukan iya. jaminan kita. Mentang-mentang udah dibayar terus nggak hujan ya belum tentu, Bung. Yang penting ikhtiar kan? Itu ya. Ya. Cuman nanti sekalian kenalan sama Mas Dodok ini, jangan cuma ngobrol soal pawang hujan. Kesempatan kamu bisa ngelukis nggak? Saya ini, wow, wah, Alah, lukisanmu jelek aja belum. nggak bisa aku, tapi pengen bisa. Bisa nggak bisa tuh nggak penting, B. Yang lebih penting itu kan tanda tangannya, reputasimu itu loh.
nama besarmu Budi Dalton itu, Hah? kanvas kosong aja kamu tertangani Budi Dalton laku itu. Yang benar gitu. Mas Nasirun aja belum lukis sudah ada yang nawar kok lukisannya. Padahal belum dilukis. Belum. Oh. Nama besar seorang Nasirun. Heeh. Ya wis lah, aku mau ngelukis lah. Lukis apa? Gempa bumi. Ini kan respon kita terhadap alam. Oke. Kemarin baru di Garut, apa di Cianjur atau mungkin di daerah mana lagi kan? Semeru meletus. Ya? Semeru tadi meledos apa? Meletus. Oh, itu meletus. Kan gambar asap bisa aku. Gambar diawur aja ya, mau kekacauan ya, yang terjadi ya. Ya. Mas Dodo ini figurnya komplit. Oke. Seorang perupa, Direktur Direktur Biennale. Biennale. Pernah lihat buku? Wah, kamu nulis nggak? Saya nulis pengajuan pinjol. Ya, nulis apa? Ya, buku. Oh, buku ya belum saya. Atau mungkin itu loh, permintaan maafmu itu dibukukan, kan banyak. Oh, bisa. Ya wes nanti kita konsultasikan ke Mas Dodo ya. Ya, kita Oke. panggil ya ini narasumber Humor Sufi kali ini tuh spesial ini. Mas Dodo Hartoko. Sugeng dalu Mas Dodo. Selamat malam, Mas. Selamat Malam. Mas, tadi ada kekeliruan sedikit. Apa itu? Saya pernah jadi direktur Binal, tapi itu untuk periode 2017. Sekarang saya balik lagi menjadi Tekyan. Tekyan itu apa Mas bahasa Indonesianya Mas? Tekyan itu ya apa ya, gelandangan anak jalanan. Merendah itu begitu loh, orang hebat itu biasanya gitu. Kalau cowok itu Tekyan, kalau cewek itu Rendan, kiri dandan. Serius. Iya. Saya balik lagi ke jalan. Jadi orang biasa lagi, sudah nggak jadi direktur Binal. Itu tahun 2017. Sekarang yang ganti saya namanya Mbak Alia Swastika. Kenapa nggak diperpanjang? Kan sekarang isunya perpanjangan periode. Oh, beda itu. Ya ada yang diperebutkan posisi itu sampai mati-matian, tapi enggak lah. Saya kan nggak nganggur-nganggur amat lah. Ada kerjaan yang lain. Ngapain nganggur? Ini loh, susah loh. Nggak nganggur-nganggur amat itu susah loh. Saya sama Budi Dalton ini malah saking nganggur itu bikin begini-beginian. No. Jarum coklat saat tepat, saat melepas kuda hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam alam bermain. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat. Tapi maaf ya, ini Mas Chandra, salam kenal Mas. Kelihatan orangnya sangat religius sih. Ya. Oh. Ya, gimana ya? Mau ngomongin iman kan sungkan. Dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Gusti Allah, itu loh, ngeri saya ketemu orang-orang kayak gitu. Saya belajarnya dari Budi Dalton. Wah, enggak, saya enggak. Saya dikit-dikit transfer. Beda. Ya, cocok. Kesibukan apa Mas Dodo sekarang? Sedang menyiapkan sebuah festival literasi. Literasi. Persisnya Jogja Art and Book Festival. Jogja Art and Book Festival. Direktur lagi berarti. Saya ya ketua lah istilahnya. Dibantu Mas Faruk sama GM kebetulan. Sama Mas Kris Galeri Semarang. Beliau pernah juga jadi narasumbernya Humor Sufi, Mas Kris. Ya itulah, saya sedang menyiapkan sebuah festival literasi
tapi highlightnya itu kebetulan seni rupa. Saya kan percaya dengan namanya aktivisme, jadi setelah membaca itu apa, nah itu. Lah apa kok malah takon? Setelah membaca apa? Ya itu, makanya pertanyaan ke publik, iya kan. Masa tanyakan lagi ke saya, udah kerja capek, nggak dapat duit masih gimana? Udah susah capek masih dikasih terus jawab lagi. Iya, B. Babe yang jawab, setelah baca biasanya ngapain B kamu B? Kalau sebagai perupaya membuat sesuatu, Mungkin. nanti dipamerkan dari hasil perenungannya membaca buku tadi. Bentar. Di dunia buku itu ada idiom yang sangat populer. Buku adalah jendela dunia. Itu maksudnya Pi? Enggak lah, idiom menyesatkan itu. Masa Chandra Malik gampang terkecoh gitu-gitu. Enggak lah. Justru aku mau meluruskan. Chandra Malik itu punya wawasannya begini. Justru buku adalah jendela dunia. Jendela ini dibuka sehingga ketok akhirat. Modar ora we, modar. Yang menyesatkan juga banyak buku itu. Apa contohnya buku yang menyesatkan itu? Kalau zaman saya SMP tuh ada penulisnya Annie Arrow itu. Apa stensilan apa dikenalnya Mas Dodo ya? Menyesatkan kan tidak dalam pengertian yang negatif. Saya kira saya termasuk fans loh. Kalau dulu nggak baca Annie Arrow belum tentu loh sikapnya seperti ini. Benar. Ini harus diurus ini. Kok bisa narasumbernya fansnya co-host bukan fansnya host? Fansnya Annie Arrow maksudnya. Persis. Gimana sih? Gitu. Ketemu nih berarti sesama penggemar ini ya? Iya dong. Wah, iya. Itu Bagus. jendela dunia nyata. Bercanda. Aku juga baca, cuman nggak cerita-cerita, bedanya di situ loh. Atau baca terus dicarikan rujukan dalilnya gitu. Aduh. Itu sih kejarian saya sama sekalian menerbitkan beberapa naskah buku. Kebetulan 2 tahun terakhir ini bantu banyak menyiapkan naskah-naskahnya Seno Gumira kebetulan. Oh, Seno. itu Iya. bagus-bagus banget loh naskahnya itu. Saya lagi nyiapin novel yang terbarunya. Nah biasanya dari novel itu jadi apa Mas Dodo? Jadi sebuah pertunjukan si naskah tadi atau cuman dikoleksi aja? Kalau saya kan kebetulan di publishernya ya, bahwa dia jadi kemana-mana sangat mungkin. Makanya festival literasi saya itu sebenarnya persis seperti pertanyaannya Mas Budi itu. Iya. Bahwa dari buku apapun dari teks itu bisa kemana-mana. Cuma kan hari ini kan kita tidak terlalu akrab dengan lintas disiplin gitu. Tidak berani keluar dari itu buku. Kalau dalam tubuh, saya kan selalu mengibaratkan literasi itu seperti darah yang ke dalam tubuh. Jadi dia bisa produknya macam-macam. Seperti seniman, kebetulan saya ajak beberapa seniman yang kebetulan punya ketertarikan, punya kecenderungan setiap berkaryanya itu dengan bekal pengetahuan, misalnya literasi itu beda. Nah itu juga konteks festival saya ke depannya seperti itu. Saya ingin keluar dari pandangan-pandangan secara umum. Saya tidak mengklaim bahwa festival saya yang pertama ya, tapi kecenderungan hari ini kalau kita saksikan beberapa pameran-pameran buku itu kan lebih pada gimmick. Bukan berarti itu salah. Memang tahapannya seperti itu. Jadi pameran-pameran terbaik lebih pada persoalan transaksi aja, jual beli. Tidak ada knowledge atau gaya. Soal loh saya ini. Sesuai kemintar loh gitu. Kadang-kadang itu yang kadang saya bikin malu sendiri loh. Agak emosional. Gemes saja. Jadi sekalipun yang terjadi beberapa pameran literasi itu lebih pamer buku transaksi, tidak membangun bagaimana situasinya itu pingin sehat seperti apa. Sekalipun itu dari pihak pemerintah. Kadang saya sering tanya, literasi ke depan seperti apa Pak? Ya mereka kan pegawai negeri, tidak sebagaimana Seniman ya. persis. Sementara dunia literasi sangat dinamis. Gerakannya itu kan luar biasa sampai hari ini. Itu yang kadang agak sulit dibaca. Pertanyaanmu mungkin terlalu susah buat mereka yang terbiasa hanya proyek saja, Mas. Itu pertama. Tapi bukan pertanyaan susah, memang nggak dibiasakan itu sebagai kebutuhan. Kesadaran literasi. Persis. Kalau ngomong bla 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 ini ngomong berlebihan ya.
bagaimana pendidikan segala bla bla bla, itu kan gimmick semua. Itu yang dimaksud gimmick ya. Tapi kita punya persoalan B, katanya ini penelitian di mana-mana Indonesia masih tingkat literasinya rendah B. Piye kuwi B? Di catatan-catatan sejarah lama sebetulnya kan naskah-naskah yang dibawa keluar aja itu banyak. Jadi sebetulnya saya kurang sepakat kalau Indonesia itu sebetulnya budaya tutur. Tapi kalau kurang membaca ya mungkin. Nah, keinginan tingkat membacanya ini dengan adanya medsos kayaknya ya Mas Dodo ya, ini langsung berubah gitu. Ya semua dibaca kan, status WA dibaca, terus postingan Twitter dibaca, semuanya dibaca, rendahnya di mana? Lo enggak, kalau saya baca buku Ramayana misalnya saat itu ya. Kalau sekarang kan kita tinggal tonton di YouTube. Artinya aktivitas membaca atau fungsi dari perpustakaan zaman dulu kita gitu, termasuk anak saya gitu, apa perpustakaannya udah aja di internet juga ada katanya. Pindah ke genggaman HP berarti ya? Ya. Mungkin ada perubahan lah. Itu perubahan apa Mas Dodo yang terjadi Mas Dodo? Saya nggak tahu persis ya, tapi yang jelas misalnya begini, kemarin saya baca ada polling, siapa sastrawan hari ini yang kamu kenal misalnya, ya, nggak akan muncul itu nama Eka Kurniawan, ada nama-nama di luar itu semua. Dan itu fakta hari ini. Misalnya kalau Mas Chandra Malik pernah dengar namanya Satna ya, Rintik Sendu, biasa itu dibaca dalam 1 bulan penjualan sampai 10.000 eksemplar. Saya pernah mendistribusikan bukunya Seno. Untuk 1 bulan bisa laku sampai 2.000 aja, mencret kok. Susah dijualnya itu buku-buku bagus gitu? Bukan susah, ya itu persoalan selera segala macam. Saya senang orang sesenior Laila misalnya hari ini juga banyak banget yang baca. Laut Bercerita misalnya, itu realitas hari ini. Misalnya tadi disinggung Nasirul lukisan tangan. Oh iya, jualan buku kosong Raiso ya? Nggak bisa. Dan mungkin saya salah. Misalnya Rintik Sendi itu bagaimana dia memainkan media sosial, bagaimana dia berbicara dengan pembacanya tiap hari. Coba bayangin. Dia nulis 1 kalimat yang menurut saya, ya maaf, saya mungkin dunianya lain. Orang bisa berkomentar sampai 5.000, 6.000 kok. Komentar. Ya. Dan dia layanin, dia jawab. Nah, orang yang komentar itu yang membeli buku dia. Orang nggak mungkin mengharapkan Seno seperti itu. Personal touching-nya udah beda ya? Beda, dunianya beda. Itu mungkin yang bikin saya sudah 2-3 tahun ini berhenti nulis bukuku angel ya Pak Yun. Saya lihat, tadi jadi baca juga. Itu kan jangan-jangan juga bukan menjadi kebutuhan pembaca hari ini. Saya terakhir kan mendaur ulang, ngenget bahasanya saya, ngenget. Yang saksi matanya, saya kolaborasi dengan Agung Kurniawan itu. Bagaimana sebuah karya sastranya Seno berkolaborasi ditafsir ulang dengan seniman. Itu sebenarnya kerja kolektif seni yang luar biasa. Tapi kan antusiasmenya publik kan ya biasa-biasa saja. Saya kan selalu membayangkan misalnya ngomong isu kekerasan. Padahal itu ditulis 29 tahun yang lalu. Yang masih hari ini sangat update gitu, ngomong kekerasan negara gitu. Tapi kan garing. Iya. Makanya itu pilihan-pilihan yang agak sulit. Jadi makanya saya tidak mengatakan apa yang saya katakan tidak ada gunanya. Iya ini memang jalan sunyi yang harus ditempuh. Jalan sunyi. Jadi ada penulis yang laris kemudian jadi tajir karena memenuhi selera pasar. Ada juga penulis yang tetap di jalan sunyinya dengan kemelaratannya tersendiri ya? Sebenarnya ini persoalan cara mengemas. Generasinya berbeda. Ada juga faktanya Laila juga sukses menurut saya. Ya. Itu susah loh bagaimana sebuah naskah fiksi ditulis dengan latar belakang yang sebenarnya sangat serius, sangat metodologis. Kan luar biasa karena itu keahlian dia. Tapi faktanya cukup berhasil untuk hari ini. Memang kondisi sosial segala macam itu ya harus dikomunikasikan. Misalnya Budi Dalton itu, saya pikir dengan namanya segala macam, kepopuleran budaya populer itu, apalagi dengan sentuhan-sentuhan media sosial. Hari ini seperti itu. Nggak bisa kita ngomong sesuatu yang wah bla bla bla. Ini seni rupa tinggi ini enggak. Malah lebih sederhana mungkin ya Mas ya? Bisa jadi. Dan harus punya backingan ini, followers yang jumlahnya signifikan, Be. Itu salah satu. Tapi sebenarnya
Kalau misalnya ini pengalaman saya ya, Seno sebenarnya kurang apa nama dia? Kita kan tidak bisa memaksakan jenis orang seperti SGA bermedsos ria dengan segala macam. Iya, dia sudah waktunya juga habis sih untuk proses kreatifnya sendiri. Nah, kan maksudku begini, tadi konteksnya dengan festival yang saya lakukan, kan satu sisi harus berkomunikasi juga dengan konteks, karena saya kan selalu berkaitan dengan negara gitu. Itu kan harusnya posisi-posisi itu yang bisa dilihat, diambil oleh negara, misalnya festival saya. Saya kan berbicara juga dengan stakeholder di Jogja misalnya. Saya berhubungan baik dengan IKAPI misalnya. Kebetulan teman saya ketua IKAPI Jogja. Semua harus dilibatkan, nggak bisa berdiri sendiri. Itu yang saya kerjakan. Bahwa itu nggak populer, ya persoalan berikutnya. Betul. B, tolong B ditinjau B sebagai seorang budayawan, dosen sastra, seleb tweet, seleb IG, menjembatani antara seorang grandmaster sing wis ora nyekel HP meneh, ora sosmedan, tapi ada kebutuhan hari ini untuk terus berkomunikasi dengan citizen. Itu bisa nggak dipegang admin lah atau manajemennya yang melakukannya? Di Bandung juga sama. Tadi malam aja ya ada beberapa tanda kutip profesor gitu, saya menjadi moderator di situ. Tapi antusias penonton itu kita lihat beberapa generasi yang berbeda ya. Orang-orang yang mengenal karya beliau, ada Profesor Yakob Sumarjo atau Mas Don itu ya, atau banyaklah Kang Tisna Sanjaya, hanya di generasi tertentu. Tapi generasi-generasi yang kurang lebih mereka mengenal seseorang lewat media sosial, itu mereka masih iki sopo ya, iki sopo, masih ada itu. Padahal karya-karya mereka ya seperti tadi Mas Heno itu namanya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi kalau bagi kita-kita gitu ya. Tapi generasi berikutnya pada saat ini tidak bisa diakses melalui media sosial, dianggapnya ini memang ini orang besar, tapi siapa ya? Seolah-olah medsos ini menjadi satu parameter gitu saat ini. Kalau di Bandung sebetulnya Mas, mereka sudah mulai mengakali dengan ada admin gitu atau ada sebuah manajemen yang mengemas itu, jadi menjual jasa lah gitu, saling. Jadi akhirnya tuh perlu kebesaran nama Hari Rusli saat ini sudah tidak ada sebetulnya di Bandung tanpa ada media sosial. Karyanya kita dengar, orangnya kita tahu, catatan sejarahnya ada, tapi bagi generasi yang ini yang kita kenal Z lah ya, kalau milenial kayaknya masih ada yang tahu, tapi generasi berikutnya ini kayaknya siapa ya Hari Rusli gitu. Mereka nggak tahu sedikit pun gitu. Saya pikir cara menjembataninya ya harus ada orang yang bisa memfasilitasi walaupun sifatnya profesional gitu akhirnya. Dan itu sudah banyak dilakukan. Yang suka menawari kan suka ada tuh, Pak mungkin mau dikemaskan apa, kemasan medsosnya, websitenya, apalah segala macam. Personal brandingnya ya. Iya dan lain-lain. Kayaknya mungkin itu jadi satu mata pencaharian baru buat generasi berikutnya. Iya. Boleh Mas Dodo? Jadi begini, kalau ngomong infrastruktur ya, Jogja itu memang diuntungkan. Infrastruktur dalam pengertian bukan sesuatu bangunan ya. Misalnya percetakan, penulis, editor, layout. Ngumpul semua ya? Termasuk senimannya. Ya anugerah. Ya, maksudnya sesuatu yang memang tumbuh, saling bisa menerima. Memang nggak bisa dicemburuin, itu realitas. Iya. Jadi itu pertama. Makanya saya membayangkan ini agak berlebihan ya. Kalau ngomong tentang keindonesiaan dalam pengertian yang lebih luas lagi, sebenarnya negara dengan kemampuan, dengan dukungan kebijakan dan anggaran yang luar biasa, sebenarnya bisa mengambil peran itu. Tetapi kan problemnya orang-orang itu juga kadang habis waktunya untuk hal-hal yang sifatnya administratif. Oke. Ya.
itu persoalan kreativitas, persoalan gagasan, persoalan ide, persoalan mimpi. Orang-orang itu mimpi aja nggak punya kok. Loh. Ya habis waktunya. Ini kalau ngomong sebuah negara yang besar dengan kaya raya ini ingin membayang sesuatu yang lebih baik lagi. Ini kan persoalan keinginan, mimpi bersama. Misalnya ada namanya perpustakaan dan balai dokumen apalah namanya. Ada, pokoknya saya nggak mau nyebut. Itu kan anggaran ketok palunya kan dari DPRD Jogja misalnya. Besar. Nggak kaget, tiba-tiba politisi segala macam memproduksi buku segala macam untuk kepentingan. Saya tidak mengatakan itu buruk, tapi memang ketok palu anggarannya dari sana. Jadi bahasa yang keluar kan buku-buku yang untuk kepentingan konstituennya. Saya tidak mengatakan itu salah. Bagus juga politisi punya kesadaran literasi, tetapi harusnya lebih maju lagi. Kita bayangin bagaimana seorang ketua DPRD misalnya ngomong tentang sastra, ngomong tentang segala macam. Nggak ada. Politisi kita itu miskin, nggak pernah kaya dengan gagasan karena memang tidak pernah berada dalam lingkungan untuk tentang kreativitas. Bahaya loh itu padahal, B. Kalau gagasan aja sudah enggak, bagaimana? Mimpi bersama tidak, bagaimana? Wah. Kalau saya lihat ini politik itu sendiri memang dari dulu tidak berpihak ya. Terus yang namanya politisi itu seolah-olah sekarang menjadi sebuah pekerjaan. Mereka tuh ingin gitu ya bekerja. Padahal kalau masuk ke sana itu ada sebuah sistem yang mengatur mereka untuk lebih dalam bodoh lagi gitu maksudnya ya. Maksudnya tuh di situ aja tidak akan pernah mau punya impian atau berkembang. Janji politiknya mungkin iya. Tapi pada saat dia udah masuk di dalam, ternyata ada sebuah sistem yang sudah sulit berubah sehingga jangankan mimpi tadi ya, kita ingin bersih pun kayaknya susah tuh kalau udah menjadi politik. Politik kebangsaan sudah berubah menjadi politik kekuasaan. Iya. Buku-buku yang diterbitkan kan lebih pada biografi mereka yang membagus-baguskan mereka. Tapi paling tidak kan ada keberpihakan. Kalau ini kan kebanyakan tidak ada keberpihakan itu, gitu. Itu sih ngangel. Politik itu kan sebenarnya mulia dengan catatan dia punya bekal yang cukup. Ramadan KH bikin bukunya Soeharto itu kan ya bagus, jangan salah. Biografinya Ayub Rosidi yang hidup tanpa ijazah itu, itu luar biasa. Dia nggak ngomong tentang Ayubnya loh, dia ngomong tentang interaksi dengan sekitarnya, bagaimana dia ngomong pertumbuhan kebudayaan, kesenian, bagaimana dia cerita membeli karyanya siapa itu seniman yang di IKJ yang melarat miskin itu, dia beli sampai nggak bisa menikah segala macam. Saya pikir itu kan ngomongin tentang kemanusiaan. Ngomongin tentang pertemanan, persaudaraan, dan di sana juga tahu kita bagaimana politik kebudayaan yang dibangun. Menurutku itu orang yang kaya luar biasa, kaya dalam pengertian gagasan, ide bagaimana mimpi besar tentang membangun sebuah state negara ini. Saya pikir literasi itu bisa lewat seperti itu. Nah ini yang nggak muncul. Kalau kita umpamanya ada pejabat atau politisi yang menggunakan jasa ghostwriter, Mas, untuk membangun literasi. Persoalannya bukan di ghostwriternya, tetapi setidaknya orang punya keinginan mimpi besar atas aktivitasnya itu bahasanya itu luar biasa. Ghostwriter itu hanya alat saja. Teknis ya? Nggak ada problem. Kan tidak semua orang punya bakat seperti Chandra Malik. Wartawan, penulis, sastrawan, ahli tasawuf. Aku jempol terus loh. Multi talenta gitu kan. Multi talentan gitu. Orang ngaruh ini honorku ya orang tambah ya. Pengurus les bumi, nggak tahu masih apa enggak itu. Jarang-jarang loh narasumber ki profiling host itu jarang loh. Diwaca tenan berarti. Saya temennya Jadul, Mas. Oh, siap. Iya kan, Mas Jadul saya, itu idola. Elkis ya dulu ya. Lembaga kok isinya setan ya. Bud, apa Bud? Tentang dunia kepenulisan sama keseni rupaan ini, Bud. Enggak, kalau saya ketertarikan itu tadi balik ke masalah bienal atau pameran. Kemasan-kemasan pameran itu kan kadang-kadang ya, ini saya bukan membanding-bandingkan, tapi kalau saya di Bandung, itu makanya tadi saya bilang kurang keberpihakan itu, ide-ide seniman itu kadang-kadang tidak klik gitu ya dengan apa yang diinginkan pemerintah.
Atau mungkin bahasa kasarnya tidak sampai mereka itu seperti apa yang dimimpikan oleh para penulis, para pelaksana pameran dan lain-lain. Mereka tuh biasanya mengemas pameran dengan yang hal-hal yang sifatnya standar. Bahkan literasi yang dimaknai oleh mereka pun kan hanya sebatas membaca buku gitu, tidak ke hal-hal yang sangat kompleks gitu, misalnya masuk ke rupa, masuk ke musik bahkan dan lain-lain gitu. Mungkin perlu ada seniman gitu menjadi seorang ASN agar bisa klik tadi bisa nyambung atau seperti? Dulunya seniman, justru setelah jadi ASN nggak bisa nyeni lagi. Ya mungkin gitu ya. Tapi intinya masih belum ketemu sebetulnya jembatan itu, Mas Dodo kalau di sini. Nah, berkaitan dengan kepameranan tadi, dengan anugerah yang sangat besar tadi bagi masyarakat Jogja, bagaimana sebetulnya kita pelaksana gitu ya, misalnya melaksanakan sebuah pameran apa yang kita inginkan, disambut baikkah gitu? Atau seperti apa? Boleh, tapi harus begini, begini, begini. Atau gimana tuh Mas kalau di Jogja nih? Ini buat komparasi aja sebetulnya. Kalau konteks Bandung ya, konteks Bandung hari ini ya, sejauh yang saya tahu dan bisa salah. Kalau ngomong seni rupa hari ini, bukan membanding-bandingkan. Kurator-kurator terbaik di Indonesia itu sebagian besar di Bandung. Ada Aminuddin Siregar, Rizky Effendi, Tisna Sanjaya, segala macam itu sahabat-sahabat saya semua. Tapi maaf saja ya, begitu saya ke sana itu, lihat suasana pameran itu, mengingatkan saya Bandung tahun 80-an. Bagaimana jaraknya terlalu jauh. Ya tapi memang seperti itu. Secara kritis kita lihat bagaimana wacana tumbuh berkembang, kan tidak berbanding lurus. Tapi begini, ya Bandung, Jogja punya karakter itu, baca itu kekayaan sendiri-sendiri lah. Karena teman-teman Bandung mungkin agak punya tanda petik ya, kecemburuan bagaimana Jogja yang begitu dinamis. Di Jogja itu sangat mungkin tiba-tiba Nasirun ada di depan kita atau siapapun sangat cair. Itu kan nggak mungkin dengan iklim di Bandung. Buat saya Bandung dengan segala lebih kurang justru menambah kekayaan. Bandung mungkin musik, Wah, itu kan penyanyi-penyanyi di mana-mana ada. Maksudnya begini, Gus. Jadi kita sebagai seniman misalnya ya di Jogja, kita bikin art joke atau bikin apapun, apakah itu disambut baik oleh pemerintahnya maksud saya gitu loh. Ada dana segala kok di sana. Nah, itu yang saya maksud gitu loh. Betul, tetapi jangan salah loh. Dana itu masuk itu belum lama loh. Jadi begini, kalau ngomong art joke dalam konteks itu sebenarnya itu justru yang support itu seniman-senimannya. Nah, itu maksud saya. Swadaya. Karena memang menjadi sebuah kebutuhan. Dan jangan salah, art joke itu kan belum lama menjual tiket. Sebelumnya itu semuanya gratis segala macam. Belum lama karena itu punya kepentingan untuk menyaring sejauh mana dia mengukur keseriusan untuk hadir di situ. Dan itu tumbuh. Dan menurut saya itu mahal loh tiket. Tetapi itu cara proses belajar yang baik. Dan sekarang hari ini Jogja kalau sebuah pameran tidak ada tiketnya itu justru diragukan. Keren banget itu Mas. Iya. Itu karena saya kira itu kan dinamis. Nggak ada. Justru dipertanyakan kok gratis. Jangan-jangan pamerannya jelek. Nah, misalnya itu perkembangan hari ini. Nah, itu mungkin butuh cukup lama situasi di Bandung. Misalnya. Saya pernah dengar, Mas, pandemi mungkin ya gara-garanya ketika para pelaku kesenian lainnya mendapatkan halangan oleh keadaan untuk perform, teman-teman rupa ini memberi subsidi lah dari, mohon maaf, penghasilan menjual lukisan. Itu benar terjadi, Mas? Kemandirian itu macam-macam, tapi itu betul terjadi. Tapi kan memang tidak semua itu ditampilkan karena karakternya juga begitu. Tetapi jangan salah loh, Jogja itu tumbuh juga karena kerasnya persaingan. Iya, bulian. Di sini tuh ngece itu kan makanan sehari-hari. Iya. Orang katanya kalau tidak ada persoalan kan tidak jadi dekat gitu. Jadi sangat emosional. Nah, Jogja itu tumbuh dari itu. Tiap hari itu ece-ecenan terus ya, paten-patenan ya. Saya kan punya grup misalnya sama Pak Butet misalnya. Bukan berarti dia bisa lolos dari bulian. Itu kan cara tanda cinta, tanda kedekatan malah ya. Itu kan tidak semua. Orang kalau di luar kan, wah lu orang tua lu, ini orang tua ini apa.
itu kan cara komunikasinya beda. Pak Butet kan sendiri asuwo, misalnya kan. Padahal dia juga melakukan yang sama. Jadi kalau sampai contohnya itu membuli si sama Andi SW, itu malah menunjukkan sayangnya ya. Itu kecintaannya Pak Butet. Pak Butet bisa hidup sampai hari ini itu karena Andi SW, jangan salah. Boleh bahan. Iya, kalau udah lewat dari dulu itu kan. Serius, vitaminnya Pak Butet itu SW. itu orang yang tidak tahu. Ini Be, susah ini Be. Loh, saya kan ikut rombongan kelompok makannya Pak Butet juga. Itu kalau enggak itu gatal tubuhnya Pak Butet. Harus ada ya Pak Butet sama Pak Ong satunya. Ya sudah, saya pikir orang itu di luar itu orang tidak tahu bahwa bagaimana kecintaan orang itu. Nah, Jogja itu tumbuh karena itu. Karena bulian itu tanda cinta, itu yang sering disalahartikan. Saya sudah mencoba membuli Budi Dolaton bertahun-tahun, tapi nggak berhasil, nggak tumbuh beliau. Gini aja masih ya. Luar biasa. Tidak hanya ketika berkarya, tapi menjadi keseharian, menjadi bahasa sehari-hari ya? Justru menurut saya, kesenian itu kalau di Jogja sudah di luar karya itu sendiri. Oke. Ya, sudah menjadi perilaku ya. Iya, sudah nggak ngomong karyanya lagi. Karya itu bonus saja. Seperti Pak Butet, kamu kalau Mas Chandra Malik lihat hari terakhir dia wirid segala macam. Ya, gambar itu ya. Estetik yang dibangun itu kan bukan diadadain seperti nafasnya dia, tetapi itu kan tumbuh karena caci maki, bulian segala macam. Dan di Jogja itu masing-masing kayak berlomba-lomba memberi ide gitu loh, Be. Kayak Mas Sos itu ya, Gus Nur tuh yang ide apa, garap bareng-bareng rame-rame gitu ya, Mas? Enggak juga, kalau dia itu cari-cari dia. Bisa ngebir bareng gitu loh. Menteri Perairan kudu jelas gitu, Menteri Perairan. Memang agak sulit di Jogja, selalu dicumburi seperti itu. Bagaimana antara yang senior dan sebenarnya itu saling melihat, wah, kadang misalnya saya main ke studio siapa itu selalu gemuruh itu emosi. Wah, apik ya. Wah, kok apik ya. Kurang ajar cah iki kok tambah nemen. Apik, wah, iki kok tenanan ya, suy. Bajana itu kental, suasana kebatinan itu kental. Bajian ya apik. Tapi ada yang hilang, Be, di Jogja, Be. Apa itu? Malioboro. Sekarang kan tradisinya tidak seperti yang dulu ketika tahun 70. Kamu urakannya Mas Willy lah, Bulan Duparangi, Cak Nun, itu semuanya kan hidupnya di pinggiran yang Malioboro itu bertumbuh. Sistem komunikasinya, diskusinya, dan lain sebagainya. Sekarang Malioboro hari ini piye, Mas? Beda, nggak ada PKL lagi. Apa yang diharapkan dari itu? Orang luar melihat Malioboro barangkali kan persoalan romantisme. Saya kan kebetulan pernah tumbuh di sana, Mas. Ya, saya generasi 90-an segini. Saya kan terakhir juga yang menerbitkan frustasinya Cak Nun saya, Mas. Oke, ya. Itu naskah tahun 76 kalau salah. Itu karya pertama dia. Tapi kalau kita tarik ke belakang, kalau kita ingat namanya Haryadi seniman itu, dia pernah bikin karya itu Malioboro itu ada di koleksi Istana Negara. Itu luar biasa.
Itu seniman itu, bagaimana dia melihat Malioboro dalam konteks situasi dan kondisi pada saatnya. Itu salah satu seniman favoritnya Soekarno. Menurut saya itu bapak mural Indonesia buat saya. Luar biasa itu kali ini. Bagus banget. Cuma memang kebetulan dia lebih banyak mengerjakan proyek seniman yang ya Soekarno kan begitu. Kalau seniman segala macam dijejeli gawean, misalnya kayak Trubus. Oh itu kan hampir nyaris karyanya kan nggak banyak. Soekarno itu kan ngaco, suka kalau senang seniman kasih gawean. Proyeknya mercusuar ya. Tiap orang yang punya kesadaran estetik yang luar biasa. Hari ini tidak ada di Indonesia kolektor seni rupa yang melebihi Soekarno loh. Ya. Ya. Konteks sebenarnya kalau perebutan ruang, Mas, menurut saya itu seniman hari ini harusnya antusias untuk merebut ruang itu. Pedagang Kalimantan kan sudah nggak ada. Itu kosong loh. Kemudian ada hari-hari tertentu motor lewat, juga nggak lewat. Kemarin ada Mas, ada sebuah kegiatan sastra gitu. Ya memang mengembalikan konteks masa lalu. Tiba-tiba angkringan segala macam. Ada tuh Joko Pinurbo segala macam sastrawan. Ngobrol di angkringan. Tapi kan peristiwa itu kan coba hanya mencangkok. Setiap zaman itu kan punya masanya sendiri-sendiri, punya situasinya sendiri-sendiri. Ya Malioboro dalam konteks unggulan Duparanggi ya, unggulan Duparanggi. Hari ini apa? Hari ini nggak bisa ya. Nggak bisa stuck atau nostalgianya, romantisme nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi yang paling penting, kaitannya dengan literasi mungkin ini terlalu jauh ya. Kalau para pemangku itu punya kesadaran tradisi membaca yang baik, itu tahu sejarah masa lalu, sebenarnya potensial itu Malioboro dikemas di bagian rupa dengan sejarah masa lalu dikontekkan hari ini. Kan Malioboro itu genit banget, Mas. Genitnya gimana? Orang kalau ngomong Jogja, ngomong segala macam, orang nggak lepas nama Malioboro. Itu nggak bisa dibantah, ngomong keraton, ngomong segala macam. Seolah-olah itu seniman budayawan, ada ebit, ada apa, itu kan cerita-cerita yang terus nggak pernah selesai sampai hari ini. Sebenarnya kan apa betul seperti itu? Orang kan tidak pernah menanyakan ulang peristiwa itu. Saya pikir kalau kita bisa melihat Malioboro secara kritis dikontekkan hari ini, saya pikir itu jauh lebih baik. Nah, sayangnya pemerintah tidak pernah melihat itu sebagai ruang seperti itu. Kalau saya sih sebenarnya hari ini sangat strategis merebut ruang itu yang namanya Malioboro, dan itu tidak dilakukan. Kita lihat Bandung sekarang. Bandung ada nggak itu simbol-simbol yang romantis gitu? Selain ITB? Ya ada yang disebut Jalan Braga lah, semua Jalan orang Braga juga tahu. Tapi kita ini tidak bisa keluar atau lepas dari modernisasi ya tentunya. Justru saya setuju tadi Mas Dodo bilang, kan seniman juga sudah beregenerasi. Sebetulnya ruang-ruang yang sudah ditertibkan dari PKL ini sebetulnya lebih banyak yang bisa dimanfaatkan. Hanya saja memang ada satu regulasi kalau di sini, kalau kita mau memakai sudut misalnya, contohlah pengamen. Sekarang ada kayak SIM-nya gitu, surat izin mengamen kurang lebih gitu. Jadi dikurasi dulu pengamen ini layak atau tidak gitu. Sehingga memang kalau ada konteks Bandung itu kota musisi, masa pengamennya aja vals gitu nyanyinya kurang lebih. Nah, mungkin yang dimaksud Mas Dodo tadi di Malioboro, saya pikir memang tepat kalau saat ini direka ulang gitu ya, dengan membaca sejarah lama tapi dalam konteks kekinian. Tinggal ini tuh selalu tidak nyambung Mas Dodo ya, antara para pemimpi kita ini seniman atau para pelaku semua dengan para pembuat regulasi. Itu aja sebetulnya yang belum ada jembatan tuh. Mensinkronkan antara para pemimpi dengan para pemimpin ya. Iya, kurang lebih begitulah. Tidak menjadi satu prioritas gitu. Nah, sekarang ada kementeriannya itu ekonomi kreatif. Seolah-olah semuanya harus bernilai ekonomis kan. Kita itu humor loh, tapi kok nggak ada lucu-lucunya loh dari tadi loh. Kalau narasumbernya serius banget atau biaji? Kembali ke Bandung itu, saya pikir orang kayak Ridwan Kamil kan bagus itu, pernah mengalokasikan, kalau nggak salah nanti bisa diralat, mengalokasikan anggaran pendapatan daerahnya itu untuk membeli karya misalnya, yang dipajang di gedung pemerintahnya. Tenanan pora.
Loh, udah teman saya kebetulan ngelukis dibeli. Keberanian itu luar biasa. Itu kalau dulu Soekarno kan dengan uang pribadinya. Misalnya Mas Chandra pernah melihat dokumentarnya. Ngene loh itu dokumentasinya di Sunarso yang itu kan luar biasa. Waktu membangun monumen misalnya Pancoran segala macam. Orang-orang itu loh yang punya visi ke depan itu loh terhadap bagaimana membangun nasionalisme gitu loh. Saya pikir itu yang tadi keresahannya Mas Edi misalnya kan bolak-balik ke pemerintah. Saya pikir ya kalau kita tahu memang mereka nggak punya sampai ke sana ya memang nggak bisa dipaksain misalnya. Seperti saya ya kan gimana dong, kayak saya ya akhirnya mengambil inisiatif misalnya saya sedang menyiapkan sebuah festival literasi. Secara jujur itu saya memang memaksa negara untuk hadir untuk mensupport festival saya. Bagaimana saya dipermainkan oleh janji-janji palsu atau sudah rapat anggaran segala macam, ya itu realitas memang nggak mudah, tapi kan gampang. Kalau nggak jadi nanti saya kan ngomong, saya kan sudah ini gampang bahwa saya harus optimis, ya harus dibangun optimisme itu. Saya harus yakin, ya yakin bahwa pada saatnya nanti di luar ekspektasi saya, ya memang itu realitasnya. Memang gimana mau ngapa-ngapain negeri ini kan harus tetap berdiri, teman. Lucunya nang di, jarane humor. Ya lucunya itu gini nih, udah humor ngomongnya terus. Iya kan? Katanya humor. Ya kan? Ya lucunya sih. Kalau nggak belajar tasawuf nggak nyampe ini. Ya jadi. Aku milih narasumber yang ngono. Ini mesti tekan tasawuf lah. Makomnya beda, makomnya itu beda. Ma'rifatnya itu beda. Ya Mas Budi terakhir apa Mas Budi? Berkaitan lagi pameran literasi ini menarik sekali. Dipublish aja sekalian, Mas. Kira-kira kapan, terus di mana gitu. Sudah bisa nggak dipublikasi itu? Duitnya dong. Duitnya sudah dijanjikan. Oke. Wow, saya udah rapat sampai ke orangnya Hilmar Farid itu. Nggak tahu udah ketemu sama Hilmar Farid. Persoalan dia mau ngasih apa enggak kan mungkin dia sendiri mungkin nggak punya kuasa kan. Wah iya dulu. Ya kan secara personal saya kenal, tapi kan dia kan bagian kecil dari kekuasaan. Tapi kalau dilaksanakan nanti itu di mana tuh Mas rencananya? Begini, kunci sebuah festival itu memang saya mulai tanggalnya harus pasti, tempatnya harus pasti, itu udah beres semua. Yang udah semuanya. Cuma kan problemnya kan saya sedang ingin melibatkan negara untuk hadir dan ini saya menganggap ini penting. Kalau negara nggak menganggap penting kan bukan salah saya juga, ya penting. Ya kan. Syaratnya ikut apa? Direktur arsiteknya saya punya. Ada punya direktur arsitek, saya punya kurator. Jadi saya pikir saya tidak mengatakan ini yang pertama, tapi di negeri ini tidak pernah ada literasi yang secara serius ngomongin literasi. Bukan sebagai gimmick. Kalaupun yang ada itu lebih pada transaksi. Bukan berarti itu tidak penting. Karena memang beberapa festival literasi, saya tidak mau menyebut ya, itu lebih berangkat dari pelaku-pelaku industri. Jadi kan wajar. Tidak pernah melihat konteks isinya. Bagaimana kebutuhannya ke depan segala macam. Kan selalu kaitannya dengan industri. Saya tidak mengatakan industri tidak penting. Industri sangat penting bagaimana kemajuan itu berjalan. Tetapi industri itu tidak yang paling utama. Itu kan semua harus dikomunikasikan. Misalnya contoh ya, saya ada satu event itu, narasumbernya Saud Situmorang. Secara industri itu nggak menguntungkan. Tetapi itu penting buat saya. Misalnya begitu. Nggak mungkin perkembangan sastra Indonesia nggak ada Saud. Betul. Itu nggak ada. Itu malah dia menjadi salah satu pembicara kunci. Misalnya itu saja. Ya, satu pertanyaan terakhir, Mas. Ada perupa dari Bandung, tapi ngaku-ngakunya dapat pengaruh besar dari Jogja. Tapi gitu-gitu aja. Namanya Pidi Baik, Mas. Piye ceritanya Pidi Baik? Dia kan nggak melukis kok. Loh, dia juga berseni rupa lah orang melukis. Iya. Enggak lah, belum tuh ya maksudnya? Belum berseni rupa. Oh belum? Belum. Seseorang dikategorikan sudah berseni rupa ketika sampai proses apa? Enggak, itu kan cuma pinter-pinternya jarum coklat aja.
Iya. Iya. Nggak, gitu, serius aku nanya. Seseorang bisa disebut sudah berseni rupa ketika sudah sampai proses apa? Seni rupa itu kayak nafasnya, hariannya, segala macam. Dia itu kan kemana-mana. Seni rupa itu nggak harus diucapkan, tapi apa yang dia lakukan. Bahwa PD Baik bisa gambar, iya, saya percaya 1000%. Bahwa PD Baik orang pintar, saya 1000%, dengan gayanya sok-sokan gitu. Tapi enggak di situ, dia kemana-mana. Ya. Kalau tiba-tiba Chandra Malik berseni rupa apa ya? Iya kan itu yang dilakukan Agus Nur. Iya. Matur nuwun Mas Dodo Hartoko atas waktunya. Mas Dodo. Semoga kita bisa sambung silaturahmi dalam program-program berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dodo. Salam.